Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlinda Sari dengan NIM 511220012. Saya akan menjelaskan tentang penerapan IoT dalam pertanian. Nah, apa saja sih IoT dalam pertanian itu? Ada Arduino, ada ESP32, ada relay modul, dan ada power supply switching, serta ada gambaran penyiraman bunga otomatis. Perkembangan teknologi Internet of Things atau bisa disebut dengan IoT telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang pertanian. IoT memungkinkan berbagai perangkat dan sensor terhubung secara otomatis untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengirimkan data secara real time. Dalam konteks pertanian modern, teknologi ini berperan penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam pertanian. Yang pertama itu ada Arduino. Apa sih Arduino? Arduino adalah microcontroller atau papan pengendali elektronik yang digunakan untuk mengontrol perangkat atau sistem otomatis berbasis pemrograman. Fungsinya sangat penting dalam berbagai proyek Internet of Things karena menjadi otak yang menghubungkan antara sensor, aktuator, dan sistem komunikasi data. Ada fungsi Arduino. Nah, untuk fungsinya sendiri, yaitu untuk sensor kelembaban tanah, fungsinya membaca kadar air tanah dan mengaktifkan pompa jika tanah dalam kondisi kering. Untuk sensor suhu dan kelembaban, fungsinya yaitu memantau kondisi lingkungan pertanian seperti suhu dan kelembaban udara. Lalu ada modul Wi-Fi, fungsinya yaitu mengirim data hasil pembacaan sensor ke server atau dashboard IoT secara online. Untuk pompa air, fungsinya itu dinyalakan atau dimatikan secara otomatis oleh Arduino berdasarkan data sensor. Nah, yang terakhir ada LCD display atau LED. Nah, fungsinya menampilkan hasil pengukuran sensor secara langsung di lapangan. Nah, yang kedua yaitu ESP32. Apa sih ESP32? ESP32 adalah microcontroller canggih yang dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth bawaan. Chip ini dikembangkan oleh Espressif System dan menjadi salah satu perangkat paling populer dalam pengembangan proyek Internet of Things karena kemampuannya yang lengkap dan efisien. Fungsinya sendiri itu ada 3. Yang pertama ada pengendali utama atau controller. Nah, ESP32 dapat berfungsi sebagai pusat kendali yang memproses data dari berbagai sensor dan mengontrol aktuator seperti pompa, lampu, atau motor. Yang kedua, konektivitas internet atau Wi-Fi. Nah, ESP32 memiliki Wi-Fi bawaan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet tanpa tambahan modul eksternal. Nah, ini memungkinkan pengiriman data ke cloud, server, atau aplikasi monitoring. Nah, yang ketiga, komunikasi antar perangkat atau Bluetooth. Selain Wi-Fi, ESP32 mendukung Bluetooth dan BLE atau Bluetooth Low Energy sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan smartphone atau perangkat lain tanpa internet. Di sini ada perbedaan antara Arduino dan ESP32. Arduino itu cocok untuk proyek otomatisasi sederhana, misalnya pompa otomatis berbasis sensor tanah dan membutuhkan tambahan Wi-Fi agar bisa online. Sedangkan ESP32 cocok untuk sistem pertanian berbasis IoT, bisa kirim data ke internet, dashboard atau HP secara real time. Nah, sudah bisa online tanpa tambahan modul. Singkatnya, Arduino ini otak sistem otomatisasi sederhana, sedangkan ESP32 otak sistem otomatisasi plus koneksi internet atau IoT ready. Selanjutnya yaitu sensor kelembaban tanah. Nah, fungsinya ada 5. Yang pertama, mendeteksi kadar air tanah. Sensor ini membaca tingkat kelembaban tanah untuk mengetahui apakah tanah dalam kondisi kering, lembab, atau basah. Nah, yang kedua yaitu mengontrol sistem irigasi otomatis. Nah, data dari sensor digunakan oleh Arduino atau ESP32 untuk mengaktifkan atau mematikan pompa air otomatis. Nah, yang ketiga ada menghemat penggunaan air. Nah, sistem irigasi hanya bekerja saat diperlukan saja sehingga air tidak terbuang
percuma gitu. Yang keempat ada membantu pengambilan keputusan pertanian. Petani bisa memantau kondisi tanah secara real time melalui aplikasi atau dashboard IoT. Yang terakhir yaitu menunjang pertanian cerdas atau smart farming, membantu menjaga kondisi ideal pertumbuhan tanaman dengan pengendalian berbasis data. Ada relay modul. Fungsi relay modul dalam sistem smart farming atau proyek berbasis Arduino atau ESP32 sangat penting, yaitu sebagai penghubung antara mikrokontroler tegangan rendah dengan perangkat elektronik berdaya tinggi seperti pompa air, lampu, atau kipas. Nah, relay berfungsi seperti saklar tetapi dikendalikan secara otomatis oleh Arduino atau ESP32, bukan dengan tangan gitu. Ketika pin output Arduino mengirim sinyal high atau low, relay akan menyambung atau memutus aliran listrik ke perangkat lain. Selanjutnya yaitu power supply switching 5V. Fungsi utamanya yang pertama mengubah tegangan AC ke DC. Nah, power supply switching berfungsi menurunkan menyerahkan tegangan dari 220V AC menjadi 5V DC. Nah, lalu yang kedua memberikan tegangan stabil dan efisien. Jenis switching menggunakan teknik switching regulator, bukan trafo konvensional, sehingga efisiensinya tinggi dan tidak mudah panas. Nah, yang ketiga menjadi sumber daya untuk komponen elektronik, menyediakan daya untuk perangkat seperti Arduino atau ESP32, sensor ultrasonik, modul relay, dan display LCD. Nah, yang keempat yaitu melindungi perangkat dari lonjakan tegangan, dilengkapi sirkuit proteksi seperti overvoltage, overcurrent, dan short circuit protection agar perangkat tetap aman. Nah, singkatnya, power supply switching ini memastikan bahwa semua perangkat keras IoT pertanian yang bertugas memonitor dan mengontrol kondisi lingkungan seperti tanah dan air mendapatkan daya yang stabil, efisien, dan sesuai untuk menjalankan otomatisasi pertanian pintar. Nah, ini adalah sistem penyiraman bunga otomatis. Diagram ini menunjukkan prototipe sistem cerdas untuk memantau dan mengendalikan penyiraman tanaman. Nah, di sini ada komponen utama atau otak sistem. Nah, Arduino atau Uno, modul biru besar di tengah, ini adalah microcontroller atau otak di seluruh sistem. Nah, tugasnya ini adalah menerima input dari sensor, lalu memproses logika program, memutuskan kapan harus menyiram, dan mengirim output untuk mengendalikan pompa. Lalu ada power source atau kabel hitam ke stop kontak, memberikan daya listrik AC ke sistem. Nah, di sini ada sensor kelembaban tanah, terdapat 2 sensor di area pot. Ini berfungsi untuk mengukur kadar air dalam tanah. Data ini yang menentukan apakah tanaman perlu disiram atau tidak gitu. Lalu ada kipat blok kotak merah hitam yang memungkinkan pengguna memasukkan nilai ambang batas kelembaban, mengatur waktu penyiraman, atau mengontrol sistem secara manual. Setelah diproses oleh Arduino, hasilnya disampaikan kepada pengguna dan diimplementasikan pada tanaman. Ini komponen output untuk ada LCD atau display yang layar hijau ini. Nah, ini menampilkan informasi kepada pengguna secara real time, contohnya menunjukkan nilai kelembaban saat ini dan status sistem. Lalu ada relay modul, kotak biru dengan saklar, itu bertindak sebagai saklar listrik yang dikendalikan oleh Arduino, terhubung ke pompa air atau mungkin ke adaptor yang terhubung ke pompa. Nah, fungsinya adalah untuk menghidupkan atau mematikan aliran listrik ke pompa. Lalu ada pompa air, 2 pompa biru bak di dalam air itu. Nah, itu merupakan aktuator sistem. Pompa ini mengambil air dari wadah penampungan dan mengalirkannya ke tanaman melalui selang. Kesimpulan manfaat teknologi untuk efisiensi pertanian. Teknologi Internet of Things atau IoT pada pertanian mengubah pendekatan tradisional menjadi sistem yang presisi, proaktif, dan berbasis data, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan sumber daya, seperti penggunaan air yang optimal atau irigasi presisi. Lalu ada penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat sasaran. Lalu yang kedua ada peningkatan produktivitas dan kualitas hasil, seperti pengambilan keputusan berbasis data, otomatisasi tugas rutin. Lalu yang ketiga itu pengurangan risiko dan biaya operasional, seperti peringatan dini, pemeliharaan prediktif, seperti itu. Kesimpulan intinya itu penerapan IoT dalam pertanian mengubah
agrikultur tradisional yang bersifat spekulatif dan berbasis perkiraan menjadi pertanian presisi yang terukur dan efisien. Ini menghasilkan biaya operasional yang lebih rendah, penggunaan sumber daya yang lebih hemat, dan kualitas serta kuantitas petani yang lebih terjamin. Itu saja penjelasan tentang penerapan IoT dalam pertanian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.